Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain ban bekas di sungai, 2 dari 3 bocah di Tulungagung tenggelam, 1 ditemukan tewas, 1 lainnya hilang. Gara-gara tersinggung rumput di sawahnya dipotong untuk pakan ternak, seorang paman di Sampang membunuh keponakannya. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Ngawi melambung menembus Rp100.000 per kilogram. Suasana ceria permainan 3 bocah di Sungai Bodeng, Tulungagung berujung tragis. Saat bermain ban, 2 di antara mereka terseret arus sungai. Seorang korban ditemukan meninggal dunia, sedangkan 1 lagi belum ditemukan hingga Senin siang. Dua bocah berusia 11 tahun warga desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Tulungagung, tenggelam di sungai desa setempat pada Minggu pagi. 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan 1 korban lainnya masih hilang hingga Senin siang. Kejadian bermula sekitar pukul 9 pagi saat 3 anak yakni Dava, Rangga, dan Rizal berpamitan untuk mencari ikan di sungai. Setiba di Sungai Bodeng, ketiganya menemukan sebuah ban bekas dan menggunakannya untuk bermain secara bergantian. Namun ban tersebut terbalik saat digunakan Rangga dan Rizal, sehingga keduanya tenggelam ke dalam sungai. Melihat kejadian tersebut, Dava yang menunggu di tepian sungai berlari ke permukiman untuk meminta bantuan warga. Pencarian manual kemudian dilakukan dengan menyusuri sungai berkedalaman sekitar 1,6 meter. Sekitar 30 menit setelah kejadian, warga menemukan Rangga mengambang sejauh 200 meter dari titik awal tenggelam dalam kondisi meninggal dunia. Pada saat bertiganya bermain, itu 2 orang tidak bisa menguasai arus yang di ban itu, yaitu saudara si Rangga sama si Rizal. Nah, kemudian si Davanya lari mencari bantuan. Kurang lebih jam 9.30 minta bantuan ke orang tuanya, kemudian dibantu warga. Akhirnya si Rangga ya ditemukan di tengah sungai. Kemudian bisa diamankan dalam keadaan kondisi meninggal dunia. Hingga Senin siang, Rizal masih belum ditemukan dan pencarian terus diperluas. Petugas BPBD Tulungagung dan Damkarmat menggunakan perahu karet untuk menyisir aliran Sungai Bodeng. Sementara korban yang meninggal sudah dimakamkan oleh keluarga. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulungagung. Diterjang banjir lahar Semeru 2 hari berturut-turut. Permukiman warga di Dusun Sumber Langsep, Lumajang, porak-poranda. Material vulkanik berupa batu dan lumpur yang menghantam permukiman membuat belasan rumah rusak berat. Bahkan sebagian bangunan hilang tertimbun lumpur dan pasir setebal 4 meter. Banjir lahar Semeru kembali menerjang Dusun Sumber Langsep hingga 2 kali dalam 2 hari terakhir. Material vulkanik dari hulu sungai menghantam permukiman warga. Akibatnya belasan rumah rusak parah. Sebagian hanya menyisakan atap, sementara bangunan lainnya tertimbun material hingga tidak lagi terlihat. Kerusakan hampir terjadi di seluruh bangunan rumah di sekitar aliran lahar. Warga hanya bisa menyaksikan puing-puing rumah mereka terbenam di bawah lumpur dan pasir yang terus mengalir dari lereng Gunung Semeru. Tak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga lumpuh setelah jalan utama tertutup material. Selain itu, jembatan dan masjid juga porak-poranda. Tim gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan terus melakukan penyisiran di lokasi terdampak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga terjebak
di balik reruntuhan maupun timbunan material vulkanik gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Banjir lahar dari Gunung Semeru Minggu petang terjadi 2 hari berturut-turut dengan debit yang cukup besar. Seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau Geologi PVMBG merekam amplitudo getaran hingga 40 mm yang menandakan tingginya volume material yang terbawa aliran. Langkah kedaruratan yang kita lakukan pada tanggal 5 kemarin sudah kita kirimkan bantuan logistik berupa beras, minyak, Indomie, kebutuhan dasar, terpal, selimut, itu sudah kita kirim. Hari ini pun akan kita kirim juga makanan siap saji, lauk pauk, matras, terpal, tenda, pampers, dan sebagainya. Meski saat ini status Semeru siaga level 3, warga diimbau tetap waspada dan menjauhi aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, mengingat potensi banjir lahar masih bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama saat hujan turun di kawasan puncak. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Seorang paman di Sampang membunuh keponakannya lantaran tidak terima rumput di sawah miliknya dipotong dan diambil oleh korban untuk pakan ternak. Korban tewas karena menderita luka parah di beberapa bagian vital tubuhnya. Kejadian bermula saat korban Sujai, 52 tahun, tengah memotong rumput di sebuah sawah, Desa Noreh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Beberapa saat kemudian, tersangka yang tidak lain adalah pamannya sendiri datang menghampiri korban dan memprotes tindakan tersebut. Tersangka Matanwar, 60 tahun, tidak terima lantaran korban merebut rumput di sawah yang diakui miliknya, hingga terjadi cekcok soal kepemilikan sawah. Perselisihan tersebut berujung pada pembunuhan korban dengan sadis. Pelaku menyabet leher serta memotong alat vital korban dengan arit. Diduga akibat kehabisan darah, korban meninggal di lokasi kejadian. Mendapatkan laporan warga, polisi kemudian membekuk pelaku di rumahnya. Rumput itu diduga milik pelaku diarit oleh korban. Terkait dengan dugaan OTGJ, pelaku tersebut kita harus memastikan kepada ahli jiwa, sehingga kita penyidik nanti kalau keterangan saksi bahwa itu menyebut OTGJ, kita wajib memeriksakan juga pelaku kepada kejiwaannya. Menurut informasi warga, tersangka diketahui telah lama mengalami gangguan jiwa. Meski demikian, untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka, polisi masih terus melakukan penyelidikan serta akan memeriksakan kondisi pelaku kepada dokter jiwa. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang. Yang mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan dapur dan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi terus merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini tembus di angka Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini terjadi sejak sepekan terakhir. Di pasar besar Ngawi, berbagai komoditas seperti bawang merah, telur, daging ayam, hingga cabai rawit dan cabai merah keriting mengalami kenaikan cukup signifikan. Komoditas yang mengalami kenaikan paling mencolok adalah cabai rawit. Jika sebelumnya harga eceran masih berkisar Rp35.000 per kilogram, kini melonjak hingga 3 kali lipat menjadi Rp100.000 per kilogram. Sedangkan di tingkat grosir, cabai rawit dijual di kisaran Rp90.000 hingga Rp95.000 per kilogram. Kenaikan tersebut diduga dipicu oleh minimnya pasokan serta meningkatnya permintaan menjelang momen akhir tahun. Tidak hanya cabai rawit, cabai merah keriting juga ikut mengalami kenaikan.
Dari semula Rp60.000 per kilogram, kini menjadi Rp65.000 per kilogram. Ini sekitaran 90 sampai 95. Kalau di luar bisa sampai berapa Pak? Sampai 100-an. 100 ya per hari ini ya Pak? Yang lain lagi apa Pak yang naik? Lagi untuk cabai keriting ini malah pasokannya kurang ini. Kosong ini Pak? Kosong ini. Berapa sekarang Pak? Masih sebelum jam 12 sudah mulai hujan tuh kan yang metik kan nggak ada. Ini Sekarang udah sampai berapa Pak? 60 sampai 65. Selain harga cabai yang melambung, komoditas lain seperti daging ayam juga terus naik. Saat ini harga daging ayam dijual Rp40.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga terkait meningkatnya permintaan. 40.000 ini hari ini, yang sebelumnya 35. Naiknya tinggi banget, pasar sepi. Penyebabnya apa Mbak? Nggak tahu, perkiraannya mungkin sampai habis tahun baru. Tertinggi bisa sampai berapa ini nanti 45 Mbak? biasanya bisa. Sampai 45.000 ya. Telur ayam turut mengalami kenaikan dari Rp29.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah naik cukup tajam dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Warga dan pedagang mengaku semakin kesulitan menyesuaikan daya beli. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin harga bahan pokok akan kembali merangkak naik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.